dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Program Kurban Inisiatif di tahun 2022 secara resmi dibuka di launching. Tiga, dua, satu. Sekali lagi Bapak. Rekan-rekan media, karena sekali lagi ya mungkin ya, karena tadi juga sudah kita berbincang dengan Pak Anwar, mungkin sekarang juga kita sudah kedatangan narasumber yang insya Allah hari ini akan menyampaikan ya tentang program kurban dan rangkaian program inisiatif tahun ini. Ada Pak Tommy Indrajati ya, selaku bikin inisiatif ya. Lalu ada Pak Sugeng ya dari Perhimpunan Kesehatan Indonesia ya. Lalu ada Bapak Eka Nur Cahaya, beliau adalah Direktur Transmart yang akan berkolaborasi juga dengan Human Initiative. Jadi silakan, mungkin sebelum rekan-rekan media akan bertanya, saya mungkin beri kesempatan dulu ya untuk memberikan pemaparan singkat dan pendapat ya soal kurban tahun ini. Dimulai dari Pak Tommy dulu Pak untuk pemaparan pendapat singkat. Terima kasih Mas dari kawan-kawan media, terima kasih sudah hadir. Ini adalah tahun ini merupakan rangkaian dari program tahunan yang kami lakukan, karena ini adalah momentum besar kedua bagi Human Initiative setelah Ramadan untuk memaksimalkan potensi masyarakat di Indonesia dalam memberikan bantuan kepada sesama yang lain yang tentunya yang membutuhkan. Cuma bedanya kalau kurban ini jauh lebih luas. Kenapa? Karena biasanya dukungan dari masyarakat itu jauh lebih besar dan jangkauan yang disampaikan juga akan lebih besar. Untuk itu tahun ini kami mentargetkan hingga 24.000 pekurban untuk di seluruh wilayah di Indonesia, yang kami distribusikan mungkin hampir sekitar 85% untuk wilayah Indonesia, sisanya untuk di negara yang lain. Tadi kami disampaikan di dalam sambutan bahwa hingga saat ini sudah ada di 8 negara untuk kurbannya saja. Artinya kami banyak fokus di wilayah Afrika karena kita tahu hingga saat ini masih banyak mereka yang kekurangan makanan ya, terutama di di Kenya, kemudian di Uganda, lalu juga ada di sebagian di Somalia dan sebagainya. Saya kira itu, dan kami yakin dengan kolaborasi yang besar dengan Transmart, dengan dokter hewan, kami juga dengan para ulama dan channel-channel pembayaran ini juga memudahkan kita. Kenapa kemudian terus meningkat? Karena apa? Kami memberikan kemudahan kepada para pekurban untuk menjangkau layanan produk dari Human Initiative. Tidak hanya melalui pembayaran secara yang reguler itu, tapi juga bisa dengan marketplace ya, secara digital, juga dengan beberapa outlet yang juga dimiliki oleh Transmart yang memiliki jaringan sangat luas. Saya kira itu tentang kurban. Untuk pengawasannya terhadap nanti hewan kurban yang akan didistribusikan itu seperti apa Pak? Ya, di wilayah titik yang sudah kami sebarkan, kami juga sudah berkoordinasi dengan dinas peternakan dan pertanian ya, di wilayah tersebut. Ini kami biasanya kerjasama juga, selain ada peternakan yang kami miliki sebagai pemberdayaan masyarakat, juga dengan beberapa penyedia hewan kurban yang selama juga dengan masyarakat. Kita mencoba berkolaborasi dengan pemerintah untuk juga melihat secara langsung sejak awal, memastikan bahwa hewan yang ini aman. Seperti kemarin ketika COVID ya, kita juga intens berkoordinasi dengan pemerintah memastikan bahwa proses dari penyelenggaraannya juga aman dengan protokol kesehatan. Dan ini saya kira juga tantangan buat kami untuk lebih rapi, lebih aman dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pak Tommy, tadi disebutkan di sejumlah wilayah di Indonesia, itu diantaranya di mana saja? Untuk di Indonesia ya, mayoritas di wilayah timur ya, itu di wilayah NTT, ada di Maluku, ada sebagian di Papua, ada kemudian di wilayah Sulawesi, bahkan juga di beberapa daerah 3T yang selama ini kita tahu ya. Ada juga tahun lalu bahkan di ujung dari NTT yang berbatasan dengan Australia, ini juga sempat tercapai di sana. Untuk di wilayah barat ada di Sumatera, kemudian ada juga di Jawa. Di Jawa juga kita pilih wilayah-wilayah yang memang minim secara
distribusi, dan kami mencoba mengurangi penumpukan hewan kurban di perkotaan. Kami banyak distribusikan di wilayah perdesaan yang di sana biasanya mereka akses terhadap daging juga sangat sedikit. Gitu. Pak, sejauh ini sebelum kita diajar COVID, sekarang PMK Pak. Ini lalu ada nggak penurunan warga yang untuk berkorban tahun ini Pak? Berapa persen penurunan kalau ada? Gitu? Alhamdulillah tahun lalu justru malah meningkat, malah naik meskipun situasi COVID. Tadi kan saya sampaikan di sambutan bahwa menguatkan niat mendapatkan keberkahan. Artinya apa? Ketika COVID kemarin sempat mendera masyarakat kita, tetapi masyarakat kita sangat antusias untuk tetap berkorban. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa modal sosialnya orang Indonesia ini luar biasa. Kita tahu sebagai negara yang paling dermawan di seluruh dunia, terbukti bahwa justru dengan COVID tidak mempengaruhi mereka untuk berkorban. Karena ada panggilan untuk membantu sesama, ada panggilan untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Ini adalah kekuatan yang sangat waktu dimiliki oleh masyarakat kita. Saya kira itu. Rekan media, kalau sudah cukup kita bisa langsung bergeser ke ada Bapak Sugeng di sini dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Mungkin minta pendapatnya Pak tentang bagaimana hubungan antar lembaga nasional dan juga dari PDHI sendiri. Baik. Kurban Human Initiative, oleh karena itu kami persilakan kepada Bapak Miftahul Surur untuk naik ke atas panggung. Kita langsung bergeser ke ada Bapak Sugeng di sini dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Mungkin minta pendapatnya Pak tentang bagaimana hubungan antar lembaga nasional dan juga dari PDHI sendiri. Baik. Pertama kita bahwa sebagai masyarakat yang ingin berkorban tentu ingin menyiapkan hewan yang baik. Tadi disampaikan dalam bagian speaker bahwa kita punya konsep namanya asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Nah, meskipun mungkin kawan-kawan media sudah ketahui, PMK ini dikategorikan zoonosis yang diabaikan, artinya resikonya sangat kecil. Tetapi yang kadang belum dipahami bahwa virus ini sangat bandel. Dia bisa sangat mudah menyebar dari satu hewan ke hewan yang lain hanya dengan tiupan angin. Jadi kalau dengan COVID jaga jarak ini tidak berlaku. PMK dilaporkan bahkan sampai ratusan kilometer berbawah angin masih bisa menyebabkan sakit pada hewan yang lain. Bahkan kemudian di lingkungan itu bisa 1 bulan, 2 bulan, bahkan ada yang menjelang 1 tahun itu tetap hidup. Sehingga ini bagi kami di dunia kedokteran hewan, PMK ini adalah ancaman yang serius. Karena begini, pertama selain penyebarannya cepat, kemudian ketika si hewan itu sudah terinfeksi, katakanlah misalnya mau ringan mau sedang ya, bahasa sebenarnya adalah dia sariawan dan cantangan. Ketika dia sariawan, dia pasti nggak mau makan karena sakit, nggak mau minum karena perih. Mendekati ke rumput, dia berjalan kakinya sakit. Dampaknya tentu yang pertama pasti produktivitasnya menurun, baik dagingnya menjadi susu maupun kalau sapi perah produksi susunya juga akan menurun. Kemudian pada hewan muda itu kematiannya cukup tinggi. Kemudian dapat menyebabkan keguguran, dan hewan yang sudah sembuh itu masih bisa menularkan hewan yang lain. Nah, bayangkan ketika, mohon maaf, sistem penyembelihan yang ada di Indonesia, di masjid-masjid, di musola, pengolahan limbahnya kita nggak tahu seperti apa. Ketika meskipun ringan disembelih, ada resiko virusnya akan tersebar. Banyak perilaku masyarakat kita ini, mohon maaf, kenyataannya memang demikian, mencuci usus di sungai. Bayangkan aliran sungai itu berapa kilometer, sejauh itu pula virus akan menyebar. Jadi kita harus berhati-hati, tidak hanya saja oh ini aman kok bagi manusia, tetapi coba kita pikirkan ketika hari ini hewan yang sembuh masih bisa menularkan, yang muda pada mati, yang hamil bisa berkurang, tahun depan apakah stok ketersediaan ternak masih ada? Kalau ini kita teledor, kita tidak hati-hati, kita sembrono dalam hal penyembelihan, PMK disembelih tidak apa. Ini dari pandangan
kami. Jadi syarat hewan untuk disembelih tentunya harus sehat. Nah, sehatnya mau